Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pitu. Oke. Teman-teman sekalian, Pituber seluruh Indonesia, khususnya di daerah Gorontalo dan sekitarnya, Pulau Sulawesi sampai dengan Makassar ya. Oke, halo. Di hari-hari Minggu tenang ini, saya ingin menyampaikan satu informasi ya, yang mana di awal saya masuk sebagai member Pitu ini karena saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa di dalam bisnis ini ya. Bukan saja kita mengejar hasil secara finansial, tapi di sana terkandung banyak hal yang perlu kita pahami, sehingga di Pitu ini ada nilai-nilai edukasi, terutama kita sebagai entrepreneur ya, dalam artian di Pitu ini sebenarnya tidak membutuhkan latar belakang kita dari apa dan dari sebagai siapa, dan tidak membutuhkan pendidikan yang wah. Tetapi sini hanya butuh nyali bisnis ya, nyali bisnis. Oke. Saya mendapati Pitu ini diperkenalkan teman Mr. Koko, Pak Koko, Pasupan di Polapa, dan kurang lebih 2 minggu saya mempelajari marketing plan ya, biasa itu. Ternyata Pitu itu mengandung yang namanya bisnis advertising atau periklanan. Namun seiring dengan waktu, sampai dengan fase sekarang ini mau masuk di fase kedua, dibilang kita masuk ke fase e-commerce ya, dari advertising kita masuk ke fase e-commerce. Nah, inilah yang namanya perusahaan yang memperjuangkan seluruh ekosistem ya, yang sudah mulai terbentuk ini dalam jumlah yang cukup luar biasa. Hanya dalam hitungan belum sampai 1 tahun, kurang lebih 9 bulan kita sudah
berhasil membentuk kekeluargaan, ya, ekosistem atau komunitas usaha di Pitu. Dan sangat spektakuler. Pitu ini sudah gaungnya sudah nasional, sehingga di situs-situs pemberitaan yang seperti CNN, Kompas, dan lain sebagainya itu memberitakan itu. Dan juga ini dihebohkan dengan apa namanya itu, haters. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa aplikasi Pitu ini membawa satu visi misi, yakni bisnis advertising, ya, periklanan, di mana dalam bahasa marketingnya kita klik iklan, ya, kita dapat duit, ya. Dan ini sudah banyak yang terbantukan dengan hal ini, banyak yang bahkan yang tertolong dengan konsep bisnis YouTube ini. Tentu bagi teman-teman yang sudah terlebih dahulu masuk dalam aplikasi ini, mereka sudah terlebih dahulu memahami dan menikmati, termasuk saya sendiri sudah istilahnya sudah panen, ya, sudah sempat menjual poin hasil dari kerja kita, ya. Karena di sini bukan duduk diam dapat duit, tetapi kita harus kerja, ya. Makanya akadnya di situ. Kalau kita nggak kerja dalam satu hari, kita tidak dapat. Nah, seiring dengan perkembangan tuntutan regulasi perusahaan supaya bisa long life, ya, di bumi persada Indonesia, karena kita berada di negara kesatuan yang tunduk kepada semua aturan regulasi perusahaan apapun itu, ya, perusahaan apapun, baik perusahaan anak bangsa ataupun yang masuk ke Indonesia itu harus tunduk, ya, dan patuh sesuai dengan perundang-undangan legalitas di Indonesia. Nah, oleh karena itu YouTube ini merupakan satu platform bisnis yang sangat berani, ya, mengawali, dan sangat unik, ya. Dalam 50 tahun terakhir ini mindset daripada advertising secara akademi ini nantinya akan diporak-porandakan oleh mindset itu, ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Saya juga sering terus terang, saya juga sebagai YouTuber dan developer daripada aplikasi, kurang lebih sedikit memahami bagaimana alur dari periklanan, ya, yang disetujui, yang tidak disetujui oleh pihak AdSense, ya, Google AdSense, ya. Jadi sebenarnya ini bertolak belakang, ya, dengan iklan yang ada di YouTube dan yang ada di Facebook ataupun yang ada di AdMob, ya. Kalau kita membuat satu aplikasi, kemudian ada tayangan AdMob situ atau AdSense, iklannya AdSense, jangan coba-coba diklik, ya, nanti aplikasi kita kena banet. Tetapi di sini di Pitu ini kebalikan dari ini. Jadi ini sebenarnya sudah sangat efisien, efektif, ya, karena kita langsung punya target. Oke, kita lanjut. Ini pembahasan e-commerce, ya, langsung saja ke e-commerce dulu.
kalau advertising nanti kita lihat di mana keterkaitan. Sebenarnya simple, karena di saat saya memperkenalkan Pitup ke teman-teman, ya, ini ditanya Pitup itu apa? Nah, saya sampaikan Pitup itu adalah bisnis periklanan atau dalam istilah lain advertising. Nah, kadang juga ada yang kurang paham, ya, apa itu periklanan. Ya, periklanan itu adalah satu bentuk promosi jualan atau produk. Kemudian ini dikemas dalam satu portal, ya, atau dalam satu aplikasi yang diakses oleh komunitas. Di situ bertemu antara baik dia sebagai penjual, pembeli, ataupun sebagai supplier jualan. Selalu saya contohkan seperti ibaratnya kita kalau sudah kita sebagai petani rica atau cabai, ketika kita mulai panen, nah kita bawa ke pasar. Nah, pasar ini yang dinamakan e-commerce, ya, atau marketplace, ya, tempat, wadah, wilayah. Nah, di pasar itu tentu ada aturan-aturan, ya. Nah, di situ bertemu antara produsen ataupun pemilik barang, ya, yang memproduksi atau yang menanam hasil panennya dibawa ke pasar. Nah, di pasar ini ada pembeli, ya. Nah, ketika kita membawa hasil tani, hasil nelayan kita, nah kita bawa ke pasar, di sana ada pembeli. Nah, di pasar ini terjadi transaksi. Ini adopsi dari pasar tradisional yang saya sampaikan ini. Nah, bagaimana ini ketika diangkat, ya? Nah, bagaimana pasar ini hanya bisa diakses dalam satu tools, yakni lewat handphone, ya. Nah, di handphone ini berbagai macam aplikasi juga. Sekarang ini kita tahu bersama bahwa banyak marketplace yang sudah besar, ya, sudah familiar, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Itu sudah familiar, sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di Pitup ini seperti itu sebenarnya. Pitup ini sangat cerdas, ya, kerjanya. Di awal bisnisnya ini menghasilkan bentukan ekosistem, ya. Semua berhimpun dalam satu aplikasi ini, ya. Kemudian ini akan seiring dengan waktu akan melahirkan satu ekosistem yang di dalamnya ada bisnis. Kan simpel saja berpikir saya. Sesungguhnya Anda bergabung di Pitup itu ujung-ujungnya cari duit. Sangat simpel. Nah, duit ini untuk apa? Ya, pasti digunakan untuk membeli, ya, membayar, dan melunasi hutang. Iya, oke lah. Saya katakan ujung-ujungnya duit yang kita dapat dari hasil klik iklan di Pitup itu pasti digunakan untuk sebagai alat tukar, ya, atau membeli sesuatu. Nah, kita tidak kemana-mana lagi, sudah di aplikasi itu. Maka di fase yang kedua ini diluncurkannya program e-commerce ini, maka uang kita tidak kita tarik dulu atau
kita pindahkan ke rekening, langsung kita belanjakan di situ. Kebutuhan apa saja, seperti penjelasan kemarin oleh 001 Bapak Wilbert, semua kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki nantinya sudah ada di aplikasi itu. Nah, seperti ini, sesimpel ini ya yang bisa saya transfer penjelasannya dari teman-teman yang belum memahami apa sebenarnya visi dan misi atau tujuan daripada aplikasi, daripada program kerja daripada Pitup ini. Nah, saya melihat satu literatur ya. Ini dikatakan bahwa e-commerce itu adalah sebagai pendukung pemasaran suatu perusahaan. Jadi sebenarnya mungkin ide ini berangkat dari menciptakan satu produk aplikasi. Aplikasi itu produk. Produk ini dijual oleh Jack Goe ya kepada kita. Ini kita persempit ya. Nah, bagaimana cara menjual? Bagaimana ini diterima oleh kita? Nah, ini membutuhkan waktu dan membutuhkan edukasi, membutuhkan tim untuk bisa menyebarkan informasi ya tentang apa manfaat ya. Aplikasi ini kalau tidak bermanfaat pasti tidak ada yang 16 juta itu. Ini sangat bermanfaat, baik dari kita sebagai yang namanya member atau yang sebagai advertiser, pengiklan, ataupun sebagai owner, sebagai pemilik. Ini semua saling simbiosis mutualisme ya, saling membutuhkan satu sama lain ya. Ini e-commerce ini adalah merupakan elektronik bisnis ya, elektronik bisnis yang dikelola dalam satu aplikasi yang dijalankan dengan suatu transaksi bisnis secara elektronik melalui suatu jaringan internet dan atau komputer, tab dan lain sebagainya sebagai wadah jual beli barang atau transfer dana dan lain sebagainya. Nah, ada teman-teman sekalian di sini ada yang satu literatur yang merangkum bahwa tujuan daripada aplikasi e-commerce ya adalah satu orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser atau aplikasi. Ya. Ini tujuan dari e-commerce. Kemudian yang kedua, menjadikan portal atau electronic shop, pasar dalam bentuk elektronik, ya, tidak hanya sebagai portal belanja, tempat belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, ya, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi, relasi produk atau review atau konsultasi. Jadi semua sudah ada di
aplikasi ini. Jadi ini bukan saja sebagai tempat jual beli, tetapi ini adalah satu kesatuan secara keseluruhan ya. Jadi makanya di Pitup ini kita tidak pekerjaan kita bukan saja hanya klik iklan, bukan jual beli, tetapi di sini pada intinya kita diedukasi tiap hari oleh para leader yang sudah paham ya akan dua hal ini. Ya, bukan kita mau masuk ke ruhnya Pitup. Ya. Kalau persoalan klik iklan itu mungkin anak-anak saya juga bisa. Tapi sesungguhnya apa yang terkandung dalam aplikasi Pitup ini sangat luar biasa. Karena di sana yang paling berharga adalah ilmu ya, yang diedukasikan, yang ditransfer oleh para leader ya. Para leader juga ini tidak gampang tuh. Mereka juga sudah melewati, sudah pontang-panting ya, mungkin dari bisnis-bisnis lain. Nanti ketemu Pitup ini baru terbuka. Ada juga yang mantan pengusaha, begitu kena pandemi bangkrut, ada yang kena PHK. Semua tertolong dengan Pitup. Banyak testimoni, silakan dicek saja. Dan yang namanya haters, saya sendiri tidak pusing. Semua sudah dalam satu kehendak. Ya. Anda sebagai haters, silakan Anda menjemput rezeki Anda sebagai haters. Kita semua sudah tahu halal atau tanda kutip. Tetapi apa yang difitnah, dihujat dan diterorkan sama Pitup, ini adalah pekerjaan kami yang halal. Karena suar lelah kami dibayar tiap hari oleh Pitup. Jadi bulan Maret sudah diambang. Jadi siap-siap teman-teman yang masih satu hati dengan Pitup akan menikmati semua hasil kerja kita. Semua penantian kita akan terobati dengan hadirnya Pitup versi 3.0. Ya. Oke, kita kembali ke nomor 3 ya. Tujuan dari aplikasi e-commerce ya, yaitu pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual, ya. Responsif, ya. Respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif dan komunikatif. Ya. Kemudian informasi yang up to date. Komunikasi multi arah yang dinamis. 5. Model pembayaran ya, bisa langsung transfer ya, atau lewat kartu kredit. Ini yang namanya e-commerce ya. E-commerce itu elektronik komersial ya. Oke, teman-teman. Jadi itulah sekilas tentang dari saya mengenai aplikasi itu. Teman-teman sekalian yang kita tetap jaga semangat kita pada hari ini tanggal 24 Februari, besok tanggal 25, 26 dan 27, 28.
Salam semangat. Tetap kita sebagai VTuber sejati. Go Demon!